Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kira-kira pantauan hilal pada nanti sore ketika di tengah cuaca ekstrim ini, apakah akan terlihat hilal nanti malam, kita langsung akan berdialog dengan salah satu dari peneliti BRIN ya, Febrian ya. Benar sekali, dan untuk membahas pemirsa, kami sudah terhubung dengan peneliti astronomi astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Profesor Thomas Jamaludin. Selamat pagi, Prof. Thomas. Kalau kita lihat seperti yang sudah dipaparkan rekan saya Gemma tadi, kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia akan terjadi di sore hari ini. Apakah hal ini memungkinkan pantauan hilal akan berjalan lancar di sore hari nanti, Prof? Ya, pantauan hilal tentu bergantung pada cuaca, tetapi juga bergantung pada posisi bulannya. Nah, pada saat maghrib nanti, tanggal 29 Syakban atau 10 Maret ini, posisi hilal di wilayah Indonesia memang masih sangat rendah ya. Di wilayah timur masih di bawah ufuk seperti tadi dijelaskan, kemudian di wilayah barat ketinggiannya hanya sekitar 1 derajat atau kurang. Nah, tentu saja dengan ketinggian yang sangat rendah tersebut, ini tidak memungkinkan untuk bisa dilihat karena keterlihatan hilal atau visibilitas hilal itu bergantung pada ketebalan hilal yang bergantung pada elongasi atau jarak pisah bulan matahari, dan dari faktor gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja yang biasanya dinyatakan dengan parameter ketinggian. Dan kriteria MABIMS itu mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Padahal pada saat maghrib nanti ketinggiannya masih terlalu rendah, sedangkan elongasinya pun masih kurang dari 6,4 derajat. Sehingga selain faktor cuaca, faktor posisi hilal juga ini yang menentukan hilal nanti saat maghrib nanti itu tidak mungkin bisa dilihat. Iya, Prof. Thomas tadi dikatakan bahwa untuk imkanur ruqyahnya ini di tahun 2024 derajatnya ketiga dan juga elongasinya 6,4 derajat ya, Prof. Apakah memang angka tersebut sudah disepakati seluruhnya dan mengapa disepakati di angka tersebut? Ya, kriteria MABIM sebelumnya itu menyatakan tinggi minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan atau umur bulan 8 jam ya. Itu sejak tahun 90-an sudah digunakan. Baik. Tetapi sejak 2010-an, 2010, 2012 itu mulai dikritisi oleh anggota MABIM, oleh Malaysia, oleh Singapura dan Brunei, demikian juga Indonesia, sehingga pada waktu itu sudah mulai dikaji. Kemudian pada tahun 2016 ini disepakati dalam pertemuan teknis MABIMS. MABIMS itu Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengubah pada kriteria minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Alasan dari kriteria ini bahwa secara global posisi hilal itu tidak mungkin bisa dilihat, setidaknya tidak ada data global yang menyatakan ketinggian di bawah 3 derajat itu bisa teramati karena gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja yang memang masih cukup kuat di dekat ufuk tersebut. Dan elongasi 6,4 derajat ini menjadi batas juga karena di bawah 6,4 derajat hilal itu sangat-sangat tipis sekali sehingga tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya syafaq. Itu alasan kriteria MABIMS ini kemudian akhirnya diterima, ditandatangani oleh 4 Menteri Agama pada 8 Desember 2021. Dan di Indonesia mulai diadopsi pada 2022 atau 1443 Hijriah. Baik, Prof. Thomas, apakah ini artinya dari hasil penelitian BRIN, pantauan hilal baru bisa dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024 sama dengan BMKG, yang artinya awal Ramadan akan terjadi pada 12 Maret nanti, Prof? Ya, jadi berdasarkan ketentuan fikih atau hukum agama Islam ya, bahwa pengamatan untuk penentuan awal bulan itu dilakukan pada tanggal 29. Dan untuk penentuan awal Ramadan itu tanggal 29 Syakban, yaitu tanggal 10. Jadi kalau tanggal 10 teramati,
maka besoknya tanggal 11 itu menjadi awal bulan. Tetapi karena pada saat tanggal 29 Sya'ban atau 10 Maret ini ketinggiannya masih sangat rendah, tidak mungkin bisa diru'yat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari dan awal Ramadannya jatuh tanggal 12. Sehingga kalaupun dilakukan pengamatan pada tanggal 11 itu tidak berdampak pada keputusan karena sudah diistikmalkan atau digenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Oke. Iya, Prof. Thomas, tapi kan pemerintah tetap akan melaksanakan pemantauan hilal pada sore nanti ya. Apakah tetap akan bijak dilakukan pada sore nanti atau apa di besok saja untuk dilakukan pemantauan hilal ini, Prof? Ya, pemantauan hilal atau ru'yatul hilal itu dilakukan tanggal 29 dan kemudian diisbatkan. Isbat ini sangat penting sekali ya, karena hasil ru'yat itu tidak mungkin diumumkan oleh masing-masing peru'yat, tetapi selalu dilaporkan pada suatu otoritas ya. Kalau di negara-negara Arab itu ada semacam Dewan Fatwa atau Majelis Tinggi ya. Kalau di Arab Saudi Al-Qadha Al-A'la, Majelis Tinggi yang memutuskan. Di Mesir juga ada, kemudian di Malaysia, Brunei juga ada suatu forum untuk memutuskan, dan di Indonesia ada sidang isbat. Nah, sidang isbat ini yang kemudian akan menilai dari hasil ru'yat tersebut, dan itu yang nantinya akan diputuskan. Jadi ru'yat hanya dilakukan pada tanggal 29 dan itu wajib diisbatkan oleh suatu otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi sidang isbat nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada hari ini sesudah maghrib dan akan menerima laporan dari seluruh provinsi di Indonesia. Baik, Prof, jika nanti dari hasil sidang isbat dinyatakan bahwa hilal tidak terlihat, apakah serta-merta akan langsung ditentukan lusa awal Ramadan atau dilakukan penglihatan hilal lagi di keesokan harinya? Sidang isbat hanya dilakukan tanggal 29, dalam hal ini 29 Sya'ban, yaitu pada hari ini. Maka ketika hilal tidak terlihat, baik karena posisinya masih terlalu rendah atau dalam kasus lain mungkin karena cuaca mendung atau hujan, maka diputuskan pada hari itu bahwa bulan yang berjalan, dalam hal ini Sya'ban, itu digenapkan pada tanggal menjadi 30 hari, sehingga lusanya baru masuk tanggal. Jadi tidak ada pengamatan pada hari berikutnya, dan keputusan pada saat sidang isbat itu sudah langsung mengikat terkait dengan penentuan awal Ramadan. Ya, Prof. Thomas, kalau pihak Muhammadiyah kan sudah menentukan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 11 Maret, itu besok ya, Prof. Ya. Nah, apakah dengan adanya perbedaan awal 1 Ramadan ini, nanti lebarannya Idul Fitrinya juga akan berbeda antara pemerintah dan juga Muhammadiyah? Bagaimana penelitian nanti, Prof? Ya, sumber perbedaan itu karena kriteria ya, karena beda kriteria. Pemerintah, demikian juga ormas-ormas Islam yang lain itu menggunakan kriteria MABIMS, tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Sedangkan Muhammadiyah itu menggunakan kriteria wujudul hilal. Asal matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan, dan juga ijtima, telah terijtima ini atau bulan baru ya, segarisnya bulan dan matahari itu terjadi sebelum maghrib, maka itu dianggap sudah masuk tanggal. Dan itu memang pada tanggal 10 ini, pada saat maghrib di wilayah barat Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera, memang sudah memenuhi itu. Mataharinya terbenam lebih dahulu, kemudian ijtima sudah terjadi sebelum maghrib, artinya menurut Muhammadiyah itu dianggap sudah wujud, sehingga Muhammadiyah ini memutuskan tanggal 11 Maret, dan pemerintah dan ormas-ormas Islam hampir bisa dipastikan tanggal 12 Maret. Tetapi nanti pada tanggal 30 Ramadan, tanggal 9 April, itu posisi bulan sudah di atas ufuk, sehingga Muhammadiyah sudah mengumumkan Idul Fitrinya jatuhnya tanggal 10, dan dari kriteria MABIMS pun sudah terpenuhi,
karena tingginya sudah lebih dari 6 derajat di Indonesia dan elongasinya juga sudah lebih dari 8 derajat, sehingga diharapkan nanti akan ada saksi-saksi yang melihat hilal akhir Ramadan tersebut, sehingga pada sidang isbat tanggal 9 April ini hampir bisa dipastikan akan ada laporan ru'yatul hilal dan keputusan sidang isbat akan sama dengan keputusan Muhammadiyah, yaitu Idul Fitrinya akan seragam tanggal 10 April. Baik, jadi masih ada kemungkinan meskipun nanti awal Ramadannya berbeda, tapi nanti Lebarannya tetap bersamaan, Prof ya? Iya, jadi memang ini bergantung dari posisi bulannya dan bergantung pada kriteria. Memang karena kriteria tersebut awal bulannya yaitu awal Ramadan berbeda, tapi insya Allah Idul Fitrinya akan seragam. Oke, baik. Terima kasih informasinya Profesor Thomas Jamaluddin selaku peneliti astronomi astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Thomas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.